Itu tuh hampir seluruh tubuhnya meleleh gara-gara pancaran radiasi. Halo guys, balik lagi bareng Ardian dan selamat datang di Storytime with Ardian. Jadi kali ini gue mau ngebahas 2 kasus kematian dengan cara paling menyeramkan, men. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian like, komen, sama subscribe buat berlangganan. Oke, kita langsung aja mulai ke kasus pertama. Jadi, ada salah satu kasus kematian yang paling mengerikan di dunia. Dari banyaknya kasus kematian, mungkin ini tuh salah satu kematian yang paling mengerikan sih. Jadi, dalam makalah studi yang terbit di Journal of Archaeological Science, para arkeolog dari Universitas of Milan itu tuh ngelaporin nemuin kerangka manusia dari abad pertengahan, men. Itu tuh dilaporin sebagai kerangka pria yang meninggal setelah metode penyiksaan yang sangat menyakitkan dan juga pemenggalan kepala yang gagal, men. Jadi, pria itu meninggal pada usia yang relatif muda, antara 17 dan 20 tahunan lah. Jadi, saat di abad ke-13, ia tuh dimakamkan di dekat sebuah katedral di Milan, Italia Utara. Kesan pertama pada kerangkanya tuh itu tuh nunjukin bahwa dia tuh menderita luka-luka yang kayak terletak simetris di lengan sama kakinya, men. Itu tuh yang ngisyaratin kayak cedera yang emang disengaja. Terus berdasarkan catatan sejarah juga, para peneliti itu berhipotesis bahwa pria tersebut telah disiksa menggunakan roda, men, alias roda pemecah atau disebut juga roda Catherine. Jadi, men, roda itu tuh diciptain buat alat penyiksaan yang emang digunakan untuk eksekusi publik di sebagian besar sejarah Eropa hingga awal era modern sekitar tahun 1500-an. Terus catatan tentang bagaimana alat ini digunakan tuh kayak beda-beda tergantung waktu sama tempatnya. Tetapi umumnya itu tuh ngelibatin penghancuran dan patahan anggota tubuh secara metodis. Terus diikuti dengan pemberian trauma lebih lanjut yang disebabkan oleh roda. Terus dalam beberapa catatan juga, penyiksaan memulai dengan menjatuhkan roda kayu yang berat ke anggota tubuh korban, mulai dari tulang kering dan terus ke atas, men. Nah, setelah tubuh korban cukup babak belur, anggota tubuh yang patah akan dijalin keluar masuk jari-jari roda atau diikat erat menggunakan tali. Luka-luka itu tuh kemudian diperparah lebih lanjut menggunakan pisau, men, benda tumpul, api, cambuk, atau capit merah yang membara. Setelah itu, roda dipasang pada tiang dan digantung dengan gagah seperti bendera. Ngeri banget ya. Nah, korban yang hampir mati itu akan digantung di sana selama beberapa waktu. Mungkin kayak berhari-hari atau berminggu-minggu, men. Hingga akhirnya mereka tuh binasa atau terbebas dari penderitaan mereka dengan eksekusi. Nah, men, teknik penyiksaan yang melelahkan ini tuh paling sering digunakan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan keji. Namun, emang di Italia Utara, tempat jasad ini ditemukan, penyiksaan semacam ini biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dicurigai sebagai penyebar wabah. Terus, kata para peneliti yang dilansir dari EFL Science, korban roda itu bisa aja dianggap berbeda oleh orang-orang sejamannya. Dan mungkin diskriminasi ini menjadi penyebab hukuman terakhirnya, karena ia bisa saja dikorbankan sebagai seseorang yang aneh oleh massa yang marah sebagai penyebar wabah. Nah, seolah-olah ini tuh kayak belum cukup. Analisis forensik kerangka pria itu juga mengungkapkan fraktur linear yang tidak biasa di dasar tengkoraknya, dan kemungkinan besar, kata para peneliti, ini adalah akibat trauma tajam dari senjata berat selama pemenggalan kepala yang ceroboh. Jika hipotesis penyiksaan roda ini benar, para peneliti akan mendokumentasikan bukti arkeologis pertama tentang manusia yang disiksa oleh roda. Setidaknya di Italia Utara pada abad pertengahan, bahkan mungkin di seluruh dunia, men. Satu hal yang pasti, jiwa pria malang ini tidak menikmati hari-hari terakhirnya di bumi. Terus, men, kasus kematian dengan cara yang paling mengerikan tuh ada kasusnya Hisashi Ouchi pada tahun 1999 yang meninggal dunia dengan cara yang mengerikan dalam kecelakaan nuklir di Jepang. Pada saat itu, Ouchi tuh emang bekerja di sebuah fasilitas pengolahan bahan bakar nuklir di desa Tokai, prefektur Ibaraki, sebelum akhirnya meninggal pada 21 Desember 1999. Ouchi tuh sempat juga tuh dirawat selama 3 bulan di rumah sakit. Korban lainnya yang bernama Masato Shinohara juga meninggal dunia pada 27 April tahun 2000 karena gagal organ.
Dikutip dari Tokyo Weekender, Oichi itu dilaporkan terpapar radiasi sebanyak 17 sievert. Jumlah tersebut 3 kali lipat dosis yang dianggap mematikan bagi manusia, men. Kejadian tersebut itu tuh berawal pada 30 September 1999 pada pukul 10 pagi. Oichi dan Shinobara tuh memasuki area pemrosesan pabrik bersama seorang pengawas yang bernama Yutaka Yokokawa di ruang berbeda. Oichi dan Shinobara tuh ditugaskan untuk menyiapkan sejumlah kecil bahan bakar untuk reaktor pembiak cepat eksperimental bernama Joyoi dengan uranium yang diperkaya hingga 18,8% U-235. Oichi dan Shinobara terbiasa bekerja dengan kadar kurang dari 5%. Mereka juga itu tuh nggak memiliki pelatihan normal, men, untuk tugas tersebut dan menyadari bahwa pedoman pengoperasian tidak disetujui oleh Badan Sains dan Teknologi. Karena adanya tekanan untuk memenuhi permintaan pengiriman, pekerja mempercepat prosesnya di luar prosedur tuh, men. Saat itu mereka melihat kilatan cahaya biru hasil dari radiasi Cherenkov yang merupakan ekuivalen elektromagnetik dari ledakan sonik. Ketika alarm berbunyi, ketiga pekerja itu tuh sempat melarikan diri ke ruang dekontaminasi sebelum akhirnya dibawa ke Institut Nasional Ilmu Radiologi di Chiba. Dalam buku yang ditulis tim jurnalis NHK, Oichi tuh menjadi orang yang paling dekat dengan tangki. Ia dipindahkan dari Chiba ke Rumah Sakit Universitas Tokyo beberapa hari setelah kecelakaan. Ketika tiba di sana, Oichi tuh masih bisa berbicara, men. Matanya yang mengalami kemerahan dan wajahnya tuh sedikit membengkak, tapi tidak memiliki luka lepuh. Kondisi Oichi semakin memburuk, namun dokter tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Seiring berjalannya waktu, ia mengalami kerusakan parah pada organ-organ dalamnya, dan jumlah sel darah putihnya itu tuh hampir nol, men. Bentuk pengobatan baru berupa transplantasi sel punca perifer sempat dilakukan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk memulihkan sistem kekebalannya yang hancur, men. Sel-sel dari sumsum tulang belakang saudara perempuannya tuh diberikan. Meskipun awalnya sempat ada harapan, radiasi di tubuh Oichi akhirnya menghancurkan sel-sel punca yang dimasukkan. Untuk menjaga Oichi tetap hidup, dokter tuh memompa sejumlah darah dan cairan ke dalam tubuhnya tuh hampir setiap hari. Namun kondisinya tuh terus memburuk, men. Kulitnya tuh bahkan mulai meleleh dan darah keluar dari matanya. Tes tuh nunjukin paparan radiasi telah menghancurkan kromosom atau DNA yang biasanya memungkinkan kulit untuk beregenerasi. Ia pun menjadi satu-satunya manusia yang hidup tanpa DNA. Akibatnya, epidermis atau lapisan luar yang melindungi tubuh secara bertahap itu tuh mulai menghilang, men. Rasa sakit yang dialaminya pun menjadi intens. Dia mulai mengalami masalah pernapasan juga. 2 minggu setelah kecelakaan itu, dia tidak bisa lagi makan dan harus diberi makan lewat infus. Lalu 2 bulan setelah cobaan beratnya, jantungnya tuh berhenti tuh. Meski dokter mampu menghidupkannya kembali, pada akhir November ia sempat mengalami gagal jantung selama lebih dari 1 jam. Sampai akhirnya dia meninggal pada Desember 1999. Seminggu setelah kematian Oichi, kondisi Shinohara sempat membaik. Bahkan ia tuh udah bisa menghirup udara segar untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan dirawat. Namun pada Februari Shinohara mengalami masalah pernapasan parah hingga dipasangi respirator. Tubuh Shinohara tuh rusak akibat radiasi. Namun hebatnya Shinohara berhasil bertahan hidup selama kurang lebih dari 83 hari sebelum akhirnya meninggal karena gagal organ. Radiasi 3 sievert diperbolehkan pulang setelah 3 bulan dirawat. Ia ditangkap karena gagal mengawasi prosedur tepat, men. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasannya buat kasus kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton, dan sorry banget gue upload selama 3 hari kalau nggak salah ya. Jadi gue tuh sakit, men. Dan see you the next video, bye-bye.